MK membatalkan syarat dukungan calon kepala daerah minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara. Tapi pelaksanaan putusan MK masih butuh dielaborasi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Apakah masih terbuka adanya permainan lagi untuk mengakali aturan MK ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Hari Selasa 20 Agustus 2024 kabar mengejutkan datang dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD dapat mengusung calon kepala daerah. Kedua partai sebelumnya menggugat pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang pada intinya mengatur ambang batas pencalonan kerja kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pileg sebelumnya. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ketentuan itu tidak relevan untuk dipertahankan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau perseorangan. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut. Tak pelak putusan MK ini mengejutkan banyak partai politik, salah satunya adalah Partai Golkar. Dengan putusan ini, Koalisi Indonesia Maju di mana Golkar ada di dalamnya mengaku terkejut dan akan melakukan perubahan strategi. Kalinya putusan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan, ya. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi nih mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Ya, saya kira itu yang tadi saya katakan. Ini bukan hanya Jakarta. Hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik pencalonannya nanti gitu. Dari putusan MK ini, salah satu yang menjadi perhatian adalah di Pilkada Jakarta. PDIP yang tadinya terancam tidak bisa berkontestasi dengan putusan MK ini dipastikan akan bisa berkontestasi di Pilkada Jakarta. Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. Ya. Jadi suara kaum tertindas didengar oleh MK. Jadi bukan dengar oleh Tuhan tapi oleh MK. Tentu, siapa yang akan diusung PDIP juga menjadi perhatian publik.
Apakah PDIP akan mengajukan kadernya sendiri Basuki Cahayapurnama atau mengajukan Gubernur DKI 2017-2022 Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta saat ini? Nanti pasti pertanyaan teman-teman nih, apakah Pak Ahok, apakah Pak Anies, apakah siapa lagi? Iya? Pak Hendra Priyadi. Nah, ini kita harus matangkan karena ini perubahan ini baru saja kami terima. Kendati putusan MK ini menjadi kabar baik bagi PDIP, tapi masalahnya apakah putusan MK ini langsung bisa diimplementasikan pada Pilkada 2024? Koalisi Indonesia Maju mengaku masih akan mempelajarinya karena putusan MK ini mesti dituangkan dalam PKPU. Kita akan pastikan dulu, ini kan baru saya belum nerima putusannya. Ya, kadang-kadang kan putusan itu kalau nanti nggak tahu ada frasa-frasa apa di dalamnya sampai di akhir nanti yang kita ketahui nanti pada akhirnya apakah memang ini harus diberlakukan sekarang atau tidak gitu. Namun para pakar menegaskan bahwa putusan MK ini harus langsung diimplementasikan di Pilkada 2024. Jadi putusan MK itu final dan mengikat atau erga omnes ya, dan juga erga omnes begitu dia serta-merta berlaku. Di dalam putusan nomor 60 tahun 2024 yang dibacakan tadi pagi menjelang siang, tidak ada sama sekali di dalam amar disebutkan penundaan pemberlakuan putusan. KPU harus segera melaksanakan ini dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta, akan dihadapkan dengan kota kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik. Pakar hukum tata negara menilai putusan MK ini sekaligus membatalkan kecenderungan partai-partai besar menghalangi terjadinya kompetisi di pilkada yang dituangkan dalam undang-undang. Iya, jadi memang ini model yang kita bisa sebut state capture atau kita bisa sebut juga cara untuk mengamankan, cara untuk membuat orang lain sulit untuk ikut berkompetisi dengan dihalangi oleh pasal dalam undang-undang. Harus diingat kan yang bikin undang-undang itu adalah partai-partai politik yang ada di DPR dan juga presiden yang tentu saja didukung oleh partai politik. Jadi memang partai politik besar menghalangi orang-orang untuk ikut berkompetisi. Nah, ini yang sedang diupayakan untuk diubah dan jadi menurut saya putusan 60 ini bagus sekali. MK sudah membuka jalan bagi kompetisi yang lebih terbuka di pilkada. Kini bola ada di tangan partai politik. Apakah mereka akan membuka diri untuk berkompetisi atau tetap berkerumun? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.